Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Romansyah dengan NPM 03 2021 077 29. Ujian akhir semester kimia 5A. Jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang hukum keseimbangan, konstanta, keseimbangan pergeseran kesetimbangan, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. Untuk pertama, hukum keseimbangan merupakan hukum yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup pada suhu tertentu antara konsentrasi produk dan reaktan masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya selalu tetap. Rumus umum Kc sama dengan C pangkat C D pangkat D kecil per A pangkat A kecil B pangkat B kecil. Kedua, konstanta keseimbangan dalam kurung K. Nilai K menunjukkan posisi kesetimbangan jika K lebih 1. Produk mendominasi jika K kurang 1. Reaktan mendominasi. Nilai ini bersifat tetap selama suhu tidak berubah. Ketiga, pergeseran kesetimbangan. Sistem akan bergeser untuk meniadakan gangguan aksi yang diberikan. Konsentrasi ditambah, geser menjadi zat tersebut dikurangi, geser mendekati zat tersebut. Suhu naik menjadi geser ke endotherm. Dalam kurung sigma H sama dengan T. Turun sampai geser ke exotherm. Sigma T sama dengan minus. Tekanan sama dengan naik, geser ke jumlah koefisien gas yang lebih kecil. Volume sama dengan naik, geser ke jumlah koefisien gas yang lebih besar. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan keseimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana alam atau industri mengatur agar reaksi tetap stabil atau menghasilkan produk yang diinginkan. Salah satu contohnya yaitu dalam sistem pernapasan, alam menggunakan prinsip ini untuk mengedarkan oksigen melalui reaksi bolak-balik antara hemoglobin dalam kurung Hb dan oksigen dalam kurung O2. Proses singkat di paru-paru sama dengan konsentrasi O2 tinggi, kesetimbangan bergeser. Kemudian tekanan darah mengikat oksigen menjadi HbO2 di sel tubuh sama dengan konsentrasi O2 rendah, keseimbangan bergeser ke kiri, darah melepaskan oksigen untuk digunakan sel. Dengan cara ini, tubuh memastikan oksigen selalu pindah dan tempat yang penuh ke tempat yang membutuhkan. Soal nomor 6A. 1. Jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang teori Arrhenius-Bronsted-Lowry dan larutan penyangga dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. Teori Arrhenius fokus pada pelarut air. Menurut Arrhenius, sifat asam atau basa suatu zat ditentukan oleh jenis ion yang dilepaskan saat dilarutkan dalam air. Asam sama dengan zat yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidrogen dalam kurung H+. Contoh gas hidrogen klorida dalam kurung HCl yang menjadi asam klorida saat bertemu air. Basa sama dengan zat yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidroksida dalam kurung OH-. Contoh namun hidroksida NaOH. Kemudian teori Bronsted-Lowry, asam sama dengan donor proton dalam kurung H+. Basa sama dengan akseptor dalam kurung penerima proton H+.
pH adalah skala 0 sampai 14 untuk mengukur tingkat keasaman larutan. Rumus sama dengan pH sama dengan min log H+. Indikator pH kurang 7 dalam kurung asam, pH sama dengan 7 netral, pH lebih 7 dalam kurung basa. Larutan penyangga, larutan yang dapat mempertahankan nilai pH agar tidak berubah drastis meskipun ditambah sedikit asam, basa atau diencerkan, terdiri dari campuran asam atau basa lemah dengan garamnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana alam atau industri mengatur arah reaksi agar tetap stabil atau menghasilkan produk yang diinginkan. Ini terlihat pada darah yang menggunakan sistem penyangga karbonat H2CO3 atau HCO3- untuk menjaga pH tetap stabil di angka 7,4 demi keselamatan nyawa. 7A. Jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang laju reaksi, faktor yang mempengaruhi teori tumbukan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Laju reaksi sama dengan berkurangnya konsentrasi reaksi reaktan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Rumus umum V sama dengan K dalam kurung A pangkat M kali B pangkat N. Keterangan V sama dengan laju reaksi, K sama dengan konstanta laju dalam kurung A dalam kurung B sama dengan konsentrasi zat, M, N sama dengan order reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi, konsentrasi sama dengan semakin besar konsentrasi, semakin banyak partikel sehingga peluang tumbukan semakin besar. Luas permukaan sama dengan semakin halus atau kecil ukuran partikel, semakin luas bidang sentuh sehingga laju reaksi semakin cepat. Kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik partikel sehingga partikel bergerak lebih cepat dan lebih bertumbuh. Katalis sama dengan zat yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dalam kurung EA tanpa terkonsumsi secara permanen. Teori tumbukan, reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan efektif antara partikel agar membutuhkan menjadi efektif dan menghasilkan reaksi. Partikel harus memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, suhu rendah menghambat laju reaksi kimia dan pertumbuhan mikroba pada makanan sehingga makanan lebih awet. Kemudian katalis knalpot mobil menggunakan logam mulia sebagai katalis untuk mempercepat reaksi pengurangan gas beracun CO dan NO menjadi gas yang lebih aman sebelum dibuang ke udara. 7B. Jelaskan secara singkat yang kamu ketahui tentang sel galvanik, potensial, korupsi, dan aplikasinya di industri. Sel galvanik adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia dari reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. A. Anode, tempat terjadinya oksidasi. B. Katode, sama dengan tempat terjadinya reduksi. C. Jembatan garam, menjaga netralisasi listrik antar kedua larutan. Potensial sel adalah beda potensial antara kedua elektroda yang menunjukkan dorongan listrik dalam sel. Rumus E sel sama dengan elektroda minus enode. Kemudian korosi, kerusakan bagian akibat reaksi redoks antara logam dengan zat di lingkungan seperti air dan oksigen. Contoh perkaratan besi. Faktor pemicu, kelembapan udara, zat elektrolit, asam atau garam, dan kontak dengan logam
lain yang kurang aktif. Aplikasi di industri: A. Baterai dan aki menggunakan prinsip sel galvanik untuk menyimpan dan menyediakan energi listrik bagi kendaraan dan perangkat elektronik. Penyepuhan logam elektro melapisi logam murah dengan logam mulia seperti emas dan perak agar tahan karat dan tampak lebih menarik. Sekian dari presentasi tugas saya. Terima kasih.